Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari saya, Heni, sama Dita akan mempresentasikan presentasi kedua mata kuliah manajemen aset tentang manajemen aset sistem HVAC di gedung SBM ITB menggunakan kolom EAM. Nah, untuk daftar asetnya sendiri nanti bakal kita aplikasikan inputin di kolom EAM-nya. Yang pertama itu lokasi aset, yang kedua itu aset barang, dan yang ketiga itu aset sistem. Tapi karena ada satu dan lain hal, jadi aset sistem itu belum bisa kita presentasikan minggu ini. Jadi untuk minggu ini tuh kita baru mempresentasikan aset lokasi sama aset barang aja. Aset sistemnya itu belum dapet gitu. Nanti harapan kita sih bisa minta ke dosen pengampu mata kuliah manajemen aset untuk membantu mendapatkan data aset sistemnya. Nah, langsung aja. Jadi di daftar aset itu yang pertama itu ada aset lokasi. Nah, di mana aset lokasi ini untuk setiap lantainya kita kasih kode-kode asetnya gitu. Jadi di sini itu ada lantai dasar sama lantai 1. Di mana lantai dasar itu ada lobby. Terus untuk kodenya itu kita bikin HVAC, SBM itu kan gedungnya. Terus lantai dasar si kode lantainya dulu, baru kode ruangannya. Terus untuk di lantai 1 itu ada 8 ruangan. Yang kode awalnya sama, itu semua yang HVAC SBM itu kode awalnya HVAC SBM. Lalu lantai 1, karena ini untuk lantai 1, terus nama-nama dari setiap ruangannya. Selanjutnya ada lantai 2, ini untuk aset lokasinya, yang si gambarnya yang udah dipresentasiin waktu presentasi pertama. Terus ada di sini ada 10 lantai, sama 10 ruangan, 10 ruangan, terus yang kode asetnya sama kayak tadi. Ini juga untuk lantai 3, sama lantai 4, sama juga, dan lantai 5. Terus untuk daftar asetnya sendiri, aset barangnya, itu ada 6 aset. Yang pertama itu indoor unit ceiling mounted duct, terus ceiling mounted duct, terus linear diffuser, indoor unit wall, ventilasi koridor, dan AC UI BTU. Itu udah dijelasin minggu pertama, ini yang barang-barang ini, aset barang ini. Untuk kodenya sendiri sama kayak yang sebelumnya, yang tentang aset lokasi. Pertama HVAC SBM, terus diikuti kode singkatan dari nama si barangnya itu sendiri. Jadi kayak indoor unit ceiling mounted duct itu kita singkat IUCMD. Terus selanjutnya itu ABBB. Nah, untuk ABBB ini, A itu merupakan kode lantainya. Nanti misalkan kayak lantai dasar, kita pakai berarti HVAC SBM IUCMD 0. Untuk lantai dasar itu kita kasih kode 0, lantai 1, 1, lantai 2, 2, sampai lantai 5 itu 5. Dan BBB ini merupakan jumlah dari si asetnya itu sendiri, si barangnya. Jadi kayak misalkan indoor unit ceiling mounted duct itu lantai 1 berarti 0, 0, 0, 1. Misalkan si indoor unit ceiling mounted duct-nya itu yang ke-10 berarti 0, A-nya 0, terus 0, 1, 0. Jadi kayak ini urutan jumlah si barangnya. Dia barang yang keberapa, dan ini kode si lantainya. Terus selanjutnya, keluaran yang diharapkan dari manajemen aset ini, yang pertama itu PM, yaitu preventive maintenance, di mana ini tuh merupakan data-data apa saja yang perlu di maintenance secara rutin. Jadi kayak misalkan AC-nya harus per bulan rutin di maintenance gitu, atau linear diffusernya itu harus kayak gitu, yang pokoknya yang di maintenance-nya secara rutin. Terus selanjutnya ada WO, itu work order, itu biasanya untuk melaksanakan preventive maintenance dan juga maintenance yang lain dari admin ke user. Terus ada schedule, belum. Selanjutnya ada schedule, itu penjadwalan untuk user dan penjadwalan kerja. Terus ada RCM, itu Reliability Center Maintenance, itu keandalan sistem HVAC-nya. Tapi yang minggu ini tuh kita belum ke
RCM-nya kita hanya yang 3 ini, PM, WO, dan schedule. Karena RCM tadi kita masih keterbatasan untuk dapat si aset sistemnya itu. Dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini, praktikum manajemen aset dengan kolom EAM. Sebenarnya dari minggu-minggu kemarin juga kan yang udah dipresentasiin, teman-teman semua juga udah sedikit banyak menjelaskan tentang cara mengoperasikan si kolom EAM. Jadi di sini kita hanya menambahkan dari teman-teman yang minggu kemarin presentasikan. Nah, yang pertama itu menentukan admin dan user. Di sini yang bekerja sebagai admin itu Dita, Adita, dan saya sini itu sebagai user. Di sini kita masukin menginput datanya itu kayak nama, status, user type, full name yang kayak gitu sama grupnya itu sebagai admin. Misalkan kayak Dita itu sebagai admin, kalau misalkan user grupnya ditulis diinputin sebagai user. Terus ada mendaftarkan aset. Nah, jadi di mendaftarkan aset ini yang pertama harus kita lakuin itu mendaftarkan si aset lokasinya dulu. Setelah kita mendaftarkan aset lokasi, baru kita mendaftarkan aset si barangnya. Jadi yang pertama kita masukin dulu aset nomornya, yang kayak tadi sebelumnya dijelaskan di slide sebelumnya. Nomor asetnya itu kayak misalkan HVAC, SBM, DLW, terus kode lantainya, si kode lantainya itu 5001, berarti di lantai 5 nomor 1, alat yang nomor 1 untuk apa sih ini? DWU linear diffuser kayaknya itu. Ya, LW berarti itu linear diffuser. Terus aset priority-nya itu critical, sama node-nya itu kita jelasin indoor unit wall. Oh, ini untuk yang indoor unit wall, berarti ILW-nya itu kita jelasin kepanjangannya indoor unit wall. Satu ini alat barang yang pertama dan lantai 5. Di note-nya kita perjelas untuk singkatan dari kode ini. Terus aset statusnya in service, aset kategorinya equipment, terus location-nya kita bikin sendiri, kita inputin. Nah, oh ini kebalik, berarti ini yang location, tadi yang equation. Nah, ini location kita masukin inputnya sebagai location sih ini. Nah, kalau yang location itu HVAC SBM lantai 1 dulu, baru nama si ruangannya. Kalau ini akademik, ADM. ADM itu administration kan. Nah, di sini tuh di aset nomor yang untuk menginputkan location, dia tuh nggak banyak karakternya. Jadi, pinter-pinter kita aja untuk ngesingkat si ruangannya ini. Karena ini kan kepanjangan academic administration, jadi kita singkat aja academic ADM. Nah, tapi di note-nya kita jelasin academic administration lantai 1. Dan aset kategorinya location. Ya, gitu. Teman-teman juga kemarin udah jelasin. Nah, selanjutnya silakan Mbak Dita. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang preventive maintenance apa aja yang bisa dilakukan di sistem HVAC. Tapi sebelumnya saya ingin menginfokan bahwa informasi ini saya dapat dari internet. Jadi kira-kira apa aja sih yang perlu di maintenance untuk sistem HVAC tersebut? Karena kebetulan kan kami belum terjun langsung ke SBM-nya untuk mengecek dari HVAC-nya itu sendiri. Nah, kira-kira yang saya dapatkan yaitu pertama, misal di chiller. Di chiller itu apa aja yang bisa di maintenance? Misalnya di bagian kompresor. Di bagian kompresor itu bisa juga mengukur tekanan kompresinya, terus untuk motor kompresornya diukur arus dan tegangannya secara berkala. Kemudian tekanan dari oli yang sebagai pelumasnya itu diukur secara periodik juga. Kemudian di chiller juga kan ada kondensor. Nah, kalau di kondensor itu yang dicek adalah perpindahan panasnya pada heat exchanger-nya itu baik atau tidak, dan temperaturnya itu sesuai yang diinginkan atau tidak. Nah, untuk mengetahui baik atau tidaknya itu, maka bisa dicek dengan refrigerannya pada kondensor pendingin itu harus diukur secara rutin. Kemudian motor fan-nya juga harus diperiksa, dan untuk pendinginnya temperatur masuk dan keluarnya juga harus diukur.
Kemudian ada metering device-nya, mungkin dari orifice-nya yang tersumbat, kalau misal yang sering terjadi. Terus ada panel kontrol atau power. Nah, di sini dicek juga kabel-kabelnya apakah kendor atau tidak, dan juga diperiksa panel kontrolnya itu secara berkala, karena kan komponen ini berhubungan dengan safety device. Kemudian selain di chiller juga di AHU, di bagian AHU itu bisa kita memastikan udara yang dipasok dari AHU itu masih sesuai dengan yang disyaratkan. Kemudian yang kedua, tekanan air dingin yang masuk dan keluar, bisa juga temperaturnya juga diukur, tekanan dan temperatur diukur. Kemudian arus motor juga selalu dicek skala berkala. Untuk V-belt-nya juga dari ketegangan elastisitasnya itu dicek juga. Terus kemudian ducting-nya itu diperiksa apakah ada kebocoran. Kemudian di bagian pompa, pompa itu ada motor dan starter pompa, diperiksa rutin. Yang bisa diperiksa mungkin arus dan tegangannya yang harus sesuai dengan nominal. Lineman couplingnya juga harus diperiksa. Kemudian instalasi pipa. Instalasi pipa chiller ini harus diperiksa secara rutin apakah pipanya berkarat dan isolasinya masih baik atau tidak. Kemudian pemeliharaan suku cadangnya terhadap subsistem dan peralatan sistem pengondisian udara disesuaikan jadwal. Nah, ini preventive maintenance yang kira-kira bisa didaftarkan, atau di sini sebenarnya preventive maintenance-nya masih mencoba sih kira-kira yang bisa kita input di kolom EAM itu apa aja. Di sini contohnya misal saya pakai chiller. Di chiller itu yang bisa dicek itu misalnya tekanan oli yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, itu untuk tipe-tipe data yang lain mungkin bisa teman-teman yang lain kan udah pada tahu ya, sebelumnya juga sudah disebutkan berkali-kali di presentasi sebelumnya. Nah, di sini saya lebih menekankan untuk preventive maintenance ini kan seperti tadi ada yang harus diukur. Nah, kalau menurut saya pribadi dari hasil ukuran tadi itu bisa menentukan keandalan dari komponen-komponen yang ada di setiap bagian. Jadi kalau misalnya tekanan kita input ke dalam kolom EAM, ternyata dari datanya itu ada yang menyimpang, berarti berarti terjadi kegagalan atau misalnya keandalannya berkurang. Nah, dari situ bisa kita dapatkan untuk data keandalan. Tapi karena di sini kami belum dapatkan data-data spesifik untuk nilai-nilai hasil pengukuran, jadi masih teorinya saja. Kemudian dari work order sendiri udah jelas seperti presentasi sebelumnya, dari admin mengirimkan perintah kerja ke user. Misalnya di sini saya contohnya untuk periksa katup ekspansi karena ruangannya tidak dingin. Di sini saya pilih kategorinya itu emergency karena kan HVAC di sistem di gedung SBM itu kan pasti untuk mendinginkan ruangan. Apabila ruangan sudah tidak dingin berarti termasuk terjadi kegagalan. Kemudian schedule, ya ini schedule untuk pembagian kerja. Kemudian, nah ini RCM yang tadi saya maksudkan. Apabila nanti ternyata terdeteksi suatu kegagalan, kita bisa isi di sini. Cuman kami belum mengisi karena memang belum ada datanya. Tapi bisa dicontoh, misalnya kegagalannya ruangannya tidak dingin. Tapi di sini saya masih bingung juga sih, isi untuk failure-nya sendiri itu dikatakannya ruangan tidak dingin atau kegagalan dari si katup ekspansi. Mungkin itu lebih ke itu ya, penyusunan, tinggal input kata-katanya aja bagaimana gitu. Nah, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, itu ada Trendy pertanyaan. Ya, silakan Trendy. Itu udah di chat, ada di chat. Dibaca di chatnya. Iya, siap.
Gedein. Mana sih Trendy? Di Zoom, terus di bagian atas ada option biasanya. Terus ada chat. Gitu. Tuh di bagian atas Plus, tadi ada. Ini. more chat. Nah, Pengukuran dari kegiatan preventive maintenance diinput di mana di kolom M-nya. Oke. Untuk hasil data pengukurannya sih, kemarin saya sudah sempat otak-atik ya, kira-kira bagian mana yang bisa untuk memasukkan data-data dari hasil pengukuran. Kan ada juga yang kemarin ya by meter, by time, by meter. Nah, kalau by meter kan berarti hasil dari pengukuran. Nah, cuman saya masih emang untuk prakteknya sendiri belum tahu itu cara masukin datanya itu bagaimana. Udah nyari di internet, mungkin sayanya belum explore ke semuanya, jadi belum nemu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain ada yang tahu gimana caranya untuk masukin data hasil meternya itu ke kolom EAM, mungkin bisa ikut komen di sini. ada yang mau menambahkan tuh yang udah nyoba siapa? Atau mungkin Trendy sendiri punya jawabannya. Penetapan schedule berdasarkan apa? Schedule. Mas Ramadi, schedule-nya itu maksudnya schedule maintenance. Untuk schedule maintenance atau schedule untuk karyawan ya? Pertanyaan untuk Mas Ramadi. Maintenance. Kalau maintenance itu kayak dari buku manualnya harusnya diperiksa berapa lama. Penetapan schedule berdasarkan apa? Maintenance-nya. Iya. Kalau misalnya dari maintenance-nya, schedule-nya itu kan dari logsheet dari masing-masing komponen itu kan pasti ada ya. Kayak misalnya untuk ambil data tegangan atau temperatur atau tekanan itu bisa diambil range-nya dalam waktu misalnya 1 jam. Habis itu ada yang per hari, ada yang mingguan, dan ada juga mungkin yang untuk skala besar bisa juga per 3 bulan pengecekan. Tapi kalau misal kalau pengambilan data untuk mengukur itu sih bisa per jam, tapi emang tergantung dari masing-masing datasheet dari komponennya sih. Suka ada yang berbeda-beda. Apakah menjawab pertanyaan Mas Ramadi? Data aset sistem. Dea, untuk pertanyaan Dea, data aset sistem yang belum kalian dapatkan itu berupa apa saja misalnya? Nah, kalau dari sistem HVAC sendiri kan itu ada sistem aliran refrigeran, bagaimana tekanan dari tekanan tinggi, tekanan rendah. Nah, mungkin itu bisa dikatakan sistem atau dari sistem keseluruhannya. Tapi di situ karena saya belum turun langsung, jadi masih bingung sih ada apa aja gitu. Tapi pasti di situ kan ada sebuah sistem ya untuk mengatur sistem dari HVAC-nya itu sendiri. Beda AHU sama HVAC. Untuk pertanyaan berikutnya, apa bedanya AHU dan HVAC? Jika beda, apa komponennya yang beda? Kalau menurut saya ya, karena saya juga baru belajar tentang HVAC di S2 ini, jadi kalau saya baca sih HVAC itu kayak sistem untuk keseluruhan dari heating, ventilation, air conditioning. Jadi untuk panas, sirkulasi udara, dan juga pendinginan. Nah, kalau AHU itu termasuk dari sistemnya si HVAC. Jadi bukannya beda atau sama, tapi dia memang
termasuk dari sistemnya HVAC. AHU itu kan air handling unit. Jadi dia yang mengatur si bukan sirkulasi sih, kayak udara, yang menghandle udaranya itu ada kan, karena di air handling unit juga ada heat exchanger, kalau nggak salah ada heat exchanger. Jadi di situ dia ngatur udara untuk keluar masuk gitu. Apakah menjawab pertanyaan untuk Abdurrahmat Al-Muhari? Menjawab. Oke, terima kasih. Itu yang Fani. Untuk Fani, misalkan ini kayak lagi Q&A nggak sih? Misalkan akan diinput suatu aset. Setelah diinput, apakah semua tab modul sebaiknya diinput juga? Seperti vendor, training, dan lain-lain. Misalkan akan diinput suatu aset, setelah diinput, apakah semua tab modul sebaiknya diinput juga? Enggak, jadi kayak ada bulletinnya itu loh yang titik-titik. Jadi kayak bisa juga. Iya, jadi kalau misalkan kita mau input aset, sebenarnya di bagian formnya itu ada beberapa poin yang emang wajib kita isi, ada yang nggak wajib kita isi. Jadi misalkan kayak vendor, ada tanda bulatnya itu, dia ada tanda bulatnya berarti itu wajib diisi. Tapi misalkan kayak kita nggak punya dan dia nggak ada tanda poin si bulatnya itu, nggak apa-apa nggak diisi. Bisa dikosongin, ada beberapa yang bisa. Ingin menambahkan, jadi untuk vendor, training, dan lain-lain, kalau misal untuk sistem manajemen aset yang benar-benar real dan benar-benar komplit, itu pasti ada vendor, training, dan kontraktor segala macam ya. Karena kan untuk perbaikan dan misalnya ada kerusakan, pasti kita kan hubungin vendor, dan dalam penginstalan pertama kali kan dari vendor juga gitu. Tapi karena untuk seadanya, karena belum dapat juga info lengkapnya, jadi kita isi yang wajib-wajib diisi, seperti yang ada tanda titik yang tadi Henny bilang. Apakah menjawab, Fani? Ada pertanyaan lagi. Oh, kalau tab training, kalau misalnya setahu saya, training itu untuk karyawan ya, diikutkan misalnya training untuk sistem HVAC itu lebih baik kayak gimana untuk karyawannya. Jadi misalnya ada cara perbaikan, cara apa gitu, atau training untuk manajemen aset. Jadi misalnya manajemen sistem aset HVAC, misalnya saya dan Henny sebagai karyawan, saya diikutkan seminar atau training untuk bagaimana sih kita memanage aset dari sistem HVAC, gimana sih maintenance-nya, mungkin bisa dilakukan, tapi kapannya mungkin kalau ada event-nya, dan juga memang kalau penting banget, kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya karyawannya memang sudah pada ahli, mungkin tidak usah diikutkan training, atau kapan-kapan aja gitu. Maaf ya kalau misalnya agak so tahu. Oke, ada lagi? Yang berapa? 6. Siap. Saya. Ada lagi lewat chat atau lewat langsung bersuara? PAC-nya apa saja yang ada di SBM ya? Kenapa, Pak? PAC-nya apa saja yang ada di SBM? HVAC. Untuk di SBM, setahu kita hanya itu nggak ada, Pak. Jadi adanya VAC-nya aja. Dan untuk VAC-nya itu yang... apa saja? AC-nya apa saja pertanyaan saya? AC-nya apa aja? Kayak tipenya gitu ya, Pak? Ya, boleh tipe. Merek kalau ada lebih baik lagi. Atau ini, Pak, jenis-jenisnya. Yang tipe-tipe yang... jenis-jenis yang ada di... Pokoknya semua informasinya apalah, bisa jenisnya, bisa mereknya. Nih. Berdasarkan data yang udah kita dapat kemarin, jadi untuk di gedung SBM itu ada jenis untuk indoor unit ceiling mounted duct-nya, terus ada ceiling mounted duct, ada linear diffuser, ya, ada indoor unit wall, ventilasi koridor, dan AC UIBTU, Pak. Itu aja sih baru aset yang kita tahu, tapi buat jenis-jenisnya kita belum tahu. Nomor 6 apa itu nomor 6?
Maaf, Pak. Nomor 6 itu apa itu nomor 6? Itu nomor 6 itu dia AC, tapi bentuknya tuh hampir mirip kayak ceiling mounted duct, tapi beda, bentuknya tuh agak mirip tapi berbeda. Jadi yang di atasnya itu ada keterangan AC UI BTU, tapi kita nggak tahu jenisnya apa. Karena bentuknya dari gambar dari desain yang dikasih sama Pak Irsyad itu mirip ceiling mounted duct. Oh. Nggak tahu. Kan AC itu kan bagian-bagiannya ada indoornya, itu ya. Ada indoor Iya, sama Pak. Iya. outdoor. Nah, gitu loh. Yang indoor-outdoor unit, Pak. Iya. Ini malah outdoornya malah nggak ada di sini. Outdoor Iya, kan Pak. kan Nah, kayak kompresor segala macam ada di outdoornya. iya, Pak. Yang outdoor unitnya kita kelupaan masukin. Tapi kalau misalnya, karena kita tuh dapat datanya cuman kayak denah ini, Pak. Maaf, Pak, sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita dapat denah seperti ini, Pak. Jadi, di sini kita, maksudnya kita cari taunya itu dari gambar denah ini. Dan Iya. untuk outdoor unitnya itu, ya hanya dikasih tahu kalau di atasnya itu ada berapa outdoor unit yang untuk menyambungkan kemana. Tapi kalau untuk di dalamnya ada berapa di masing-masing itu ada kompresor apa dan Ya. lain-lainnya itu sih belum dapat, Pak, kita. Maaf, Pak. Item-item yang harus dimasukkan sebagai aset semuanya itu kan. Kenapa, Pak? Ya kan aset itu kan semuanya harus rinci ya. Asetnya apa saja. Iya. Nah, kita itu kita itu kemarin mau datang ke SBM-nya, tapi kita belum dapat akses masuk SBM, Pak. Terus udah keburu di lockdown, tapi sebelumnya itu kita udah mau hubungin Pak Justin, tapi waktu itu Pak Justinnya sakit, nggak masuk. Jadinya kita belum ngecek lokasi. Iya, belum ngecek lokasi langsung, Pak. Maaf, Pak. Ya. Oke, itu ada lagi tuh, Jilul. Mana ya? Chat. Jilul. Kita jawab. Hah? Kita jawab. Ada inventory. Kalau untuk inventory, karena memang kita belum tahu, jadi kita anggap kita nggak akan masukin inventory dulu untuk sementara, karena memang benar-benar tidak tahu apa aja yang di inventarisnya itu apa aja. Dan kalau untuk sistem HVAC-nya yang sendiri itu kayak masih termasuk baru kalau menurut saya. Cuman berapa lamanya belum tahu juga. Tapi yang jelas sudah beroperasi. Ya, tapi sudah beroperasi, tapi termasuk baru. Jadi, kalau inventory, kalau HVAC, untuk AC dan lain-lain, kurang tahu bakal ada cadangannya, atau kalau misalnya alat ukurnya termasuk inventory, saya juga kurang tahu. Misalnya, multimeter, dan segala macamnya. Mungkin itu ada kali ya di inventory-nya, tapi karena belum dapat datanya, jadi masih belum bisa kita tambahkan. Outdoor ya? Tentang outdoor ini. Ada lagi? Satu lagi ya? Sudah 10 pertanyaan, Bang. Oh, udah. Oh, itu tuh satu lagi. Friendly katanya. Ketika hendak membuat work order atau maintenance, ada isian tentang aset apa aja yang terkait. Nah, apakah hanya satu aset saja yang didaftarkan atau bagaimana cara menentukan ketergantungan aset lain? Isinya harus dimasukin. Apakah hanya satu aset saja yang didaftarkan? Kalau untuk maintenance, kita, kalau menurut kami, itu pasti semuanya harus didaftarkan ya, karena kan beda lokasi, beda peralatannya juga. Jadi kalau perlu di semua yang ada di setiap lantai aset itu semuanya dimasukin.
maksudnya yang didaftarkan itu semuanya, karena letaknya memang semuanya berbeda. Kalau di sini tuh kan tiap ruangan pasti ada gitu. Bagaimana cara menentukan ketergantungan aset lain? Apakah ini pertanyaannya setelah pertanyaan pertama terjawab, Trendy? Iya, misalkan mau maintenance AC. Nah, Ya. AC kan mungkin ketika maintenance akan perlu memeriksa komponen lain, aset lain, misalkan salurannya, ductingnya, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana? Oh, kalau misalnya yang tadi sih saya pakai contohnya kan tadi chiller misal. Di chiller itu ada katup ekspansi. Nah, di sini kalau mungkin untuk manajemen aset sesungguhnya pasti komponen kecil-kecilnya juga terdaftarkan ya. Tapi kan pasti akan banyak dan kecil-kecil dan kami sendiri harus tahu secara rinci komponen apa aja di setiap misalnya di chiller. Di chiller itu kan pasti ada komponen kecil-kecil, misalnya ada kondensor, kompresor. Nah, di kompresor ada lagi isiannya apa lagi, kondensor ada apa lagi, itu kan pasti banyak. Nah, tapi di sini mungkin kayak langsung besarnya aja. Misalnya asetnya chiller. Di chiller itu kira-kira bagian apanya yang rusak? Mungkin kita bisa tambahkan di deskripsi atau di note-nya. Misalnya kerusakannya apa nih? Oh, salurannya. Oh, berarti kalau salurannya mungkin dari pipanya atau dari katupnya dan lain-lain. Jadi bisa diperinci. Itu di note. Apa Trendy punya komentar lain? Ya, saya meriksa di column EAM-nya di modul PM. Itu kalau kita pilih salah satu PM yang sudah pernah kita buat, nanti muncul beberapa tab. Nah, di situ ada tab aset. Nah, di situ ada isian tentang PM aset sama PM dependensi. Barangkali mungkin PM dependensi itu buat memasukkan ketergantungan antara satu aset dengan aset utama yang sedang di maintenance gitu. Ya, bisa. Dependensi. Ya, mungkin itu bisa jadi catatan untuk kami untuk dicek lagi. Di yang aset dependensi itu ketergantungannya. Ya, mungkin kayak yang tadi saya bilang, tapi bisa jadi yang tadi saya bilang itu dicantumkan di kolom EAM-nya. Atau karena terlalu banyak ya, satu-satu misalnya, kalau misalnya satu lantai, mungkin kami bisa. Tapi kalau untuk 5 lantai dan untuk semua komponen sampai terkecil-kecilnya, kurang yakin atau bisa salah satu saja yang kami daftarkan. Gitu. Oke. Terima kasih, Trendy. Oke. Mungkin udah cukup ya. Mungkin nanti tinggal dilanjutkan. Jadi bagaimana dilengkapi data-datanya. Terus nanti dibuat misalkan skenario tadi ketika ada kegagalan mungkin ya. Mungkin bisa didemokan seperti itu. Oke, mungkin ditutup aja. Kamu mau nambahin? Oh, iya. Jadi kemarin itu saya juga mencoba misal ada kerusakan di katup ekspansi. Jadi nanti kalau misalnya saya pembelian yang kayak kelompok sebelumnya, cuman di sini itu kita nggak bisa connect ke itunya, Kang, ke VPN-nya. Oh iya, nanti tinggal dipelajari VPN-nya. Ini kan harus connect VPN dulu. Udah, Kemarin Kang. bisa, tapi hari ini mendadak nggak bisa. Jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu, Kang. Nggak ngerti juga. Sebentar, Jadi kita ganti-gantian. Nah, ini bisa tampil kan? Tadi malah nggak bisa. Jadi tampilannya kayak gini, Kang. Kemarin bisa dari kosan, tapi gantian nggak bisa berbarengan 2 orang login gitu. Jadi kadang-kadang saya bisa, Henny bisa gitu. Makanya saya ngerjainnya bareng. Jadinya jaga-jaga saya atau Henny gitu. Tapi hari ini saya dan Henny sama-sama nggak bisa buka si kolom EAM-nya. Coba kita tadi ini aku nggak nyampe itu.
Wah, jangan-jangan apa gedung lantai 6 dimatiin gitu ya listriknya? Nah, kalau kemarin tuh jadi dia tuh bisanya dari pagi sampai siang, nanti ada Dita nggak bisa, saya bisa ngelanjutin, tapi malamnya nggak bisa lagi. Jadi kayak emang ada waktu-waktunya gitu yang bisa. Tapi hari ini dari pagi kita nyobain tetap nggak bisa login. Coba deh. Sejak pagi sampai sekarang nggak bisa sama sekali, Kang. Tadi sih kita udah coba ngisi yang, sebenarnya udah ngisi yang requisition, inventory, dan lain-lain itu, tapi nggak masukin di PPT karena itu kan masih percobaan aja, kayak misal, nah tadinya kita mau ngejelasin lewat simulasi langsung gitu. Waduh, apa Tapi nggak bisa. dimatiin gitu ya? Ya, Kang Irsyad juga nggak bisa ya, Kang? Iya, sekarang nggak bisa. Ya. Ya sudah, mungkin di sini Oke. dicukupkan. Iya. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya, dan kurang lebih mohon maaf apabila dalam menjawab masih salah dan masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan presenter selanjutnya. Fani sama Dea ya? Iya, Kang. Iya, mangga. Udah muncul belum, Kang? PPT-nya. Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Irsyad dan Pak Edi dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok BSF MEA Pertamina. Saya Fani Rizky Febrina dan teman saya Dea Ivan Fatia akan melanjutkan presentasi kedua, lanjutan dari presentasi yang pertama kemarin, di mana yang presentasi kedua ini